Gizi seimbang untuk berbagai kelompok umur. Gizi seimbang untuk ibu hamil. Ibu hamil membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan tidak hamil. Hal ini disebabkan karena selain untuk ibu, zat gizi dibutuhkan bagi janin. Janin tumbuh dengan mengambil zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu dan dari simpanan zat gizi yang berada di dalam tubuh ibu. Selama hamil, seorang ibu harus menambah jumlah dan jenis makanan yang dimakan untuk mencukupi kebutuhan pertumbuhan bayi dan kebutuhan ibu yang sedang mengandung bayi, serta untuk memproduksi ASI. Oleh karena itu, gizi seimbang untuk ibu hamil harus memenuhi kebutuhan gizi untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin. Prinsip pertama gizi seimbang yaitu mengkonsumsi keanekaragaman pangan secara seimbang, jumlah dan proporsinya tetap diterapkan. Nutrisi penting yang perlu dipenuhi ibu hamil. Ada folat dan asam folat. Folat adalah vitamin B yang berperan penting dalam mencegah cacat tabung saraf pada bayi, yaitu kelainan serius pada otak dan sumsum tulang belakang. Asam folat merupakan bentuk sintesis folat yang dapat ditemukan dalam suplemen dan makanan yang bergizi. Kalsium untuk membentuk tulang dan gigi bayi yang kuat, untuk membantu sistem peredaran darah, otot, dan saraf ibu berjalan dengan normal. Wanita hamil membutuhkan 1000 mg kalsium yang bisa dibagi dalam 2 dosis, yaitu per 500 mg per hari. Vitamin D membantu membangun tulang dan gigi bayi. Wanita hamil membutuhkan asupan vitamin D sebanyak 600 unit internasional per hari. Protein untuk pertumbuhan yang baik dari jaringan dan organ bayi, termasuk otak. Protein berperan dalam meningkatkan suplai darah ibu, sehingga memungkinkan untuk mengirim lebih banyak darah ke bayi. Wanita hamil perlu mengkonsumsi sekitar 70 hingga 100 gram protein setiap hari. Zat besi untuk membuat hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke jaringan. Jika tidak mendapatkan asupan zat besi yang cukup, ibu akan mengalami anemia defisiensi besi yang dapat menyebabkan ibu menjadi mudah lelah. Anemia defisiensi besi yang parah selama kehamilan juga meningkatkan resiko kelahiran prematur. Bayi terlahir dengan berat badan yang rendah dan depresi postpartum. Gizi
seimbang untuk ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayi dan anak. Dengan demikian, maka kebutuhan zat gizi ibu menyusui lebih banyak dari kebutuhan zat gizi ibu yang tidak menyusui. Konsumsi pangannya tetap harus beraneka ragam dan seimbang dalam jumlah dan proporsinya. Selama menyusui, ibu harus menambah jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi, yaitu untuk mencukupi kebutuhan ibu sendiri dan kebutuhan untuk produksi ASI. Bila makanan ibu sehari-hari tidak cukup mengandung zat gizi yang dibutuhkan, misalnya sel lemak sebagai sumber energi dan zat besi sebagai zat untuk membentukkan sel darah merah, maka kebutuhan zat-zat tersebut dalam produksi ASI untuk memenuhi kebutuhan bayi akan diambil dari persediaan yang ada di dalam tubuh ibu. Berbeda dengan sel lemak dan zat besi, kebutuhan bayi akan vitamin B dan vitamin C yang dipenuhi melalui produksi ASI tidak dapat diambil dari persediaan yang ada dalam tubuh ibu, melainkan harus dipenuhi dari konsumsi pangan ibu setiap harinya. Gizi seimbang untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. Gizi seimbang untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan cukup hanya dari ASI. ASI merupakan makanan yang terbaik untuk bayi karena dapat memenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan bayi sampai usia 6 bulan. Oleh karena itu, setiap bayi harus memperoleh ASI eksklusif yang berarti sampai usia 6 bulan hanya diberikan ASI saja. Gizi seimbang untuk bayi dan anak usia 6-24 bulan. Pada bayi dan anak usia 6-24 bulan, kebutuhan terhadap berbagai zat gizi semakin meningkat dan tidak lagi dapat dipenuhi hanya dari ASI saja. Pada usia ini, anak berada pada periode pertumbuhan dan perkembangan cepat, mulai dari terpapar terhadap infeksi dan secara fisik mulai aktif. Sehingga kebutuhan terhadap zat gizi harus terpenuhi dengan memperhitungkan aktivitas bayi atau anak dan keadaan infeksi. Agar mencapai gizi seimbang, maka perlu ditambah dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Sementara ASI tetap diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. Pada usia 6 bulan, bayi mulai diperkenalkan kepada makanan lain. Mula-mula dalam bentuk lumat, makanan lembek, dan selanjutnya beralih ke makanan keluarga saat bayi mulai berusia 1 tahun. Ibu sebaiknya memahami bahwa pola pemberian makanan secara seimbang pada usia dini akan berpengaruh terhadap selera makan anak selanjutnya. Sehingga pengenalan makanan yang beraneka ragaman pada periode ini menjadi sangat penting. Secara bertahap, variasi makanan untuk bayi usia 6-24 bulan semakin ditingkatkan. Bayi mulai diberikan sayuran dan buah-buahan, lauk pauk sumber protein hewani dan nabati, serta makanan pokok sebagai sumber energi. Untuk jumlahnya ditambahkan secara bertahap, dalam jumlah yang tidak berlebihan, dan dalam proporsi yang juga seimbang. Gizi seimbang untuk anak usia 2-5 tahun.
Kebutuhan zat gizi anak usia 2-5 tahun meningkat karena masih berada pada masa pertumbuhan cepat dan aktivitasnya semakin meningkat. Anak juga sudah mempunyai pilihan terhadap makanan yang disukai, termasuk makanan jajanan. Oleh karena itu, jumlah dan variasi makanan harus mendapatkan perhatian secara khusus dari ibu atau pengasuh anak, terutama dalam memenangkan pilihan anak agar memilih makanan yang bergizi seimbang. Di samping itu, anak pada usia ini sering keluar rumah sehingga mudah terkena penyakit infeksi dan kecacingan, sehingga perilaku hidup bersih perlu dibiasakan untuk mencegahnya. Gizi seimbang untuk anak usia 6-9 tahun. Anak pada kelompok usia ini merupakan anak yang sudah memasuki masa sekolah dan banyak bermain di luar, sehingga pengaruh kawan, tawaran makanan jajanan, aktivitas yang tinggi, dan keterpaparan terhadap sumber penyakit infeksi menjadi tinggi. Sebagian anak usia 6-9 tahun sudah mulai memasuki masa pertumbuhan cepat prapubertas, sehingga kebutuhan terhadap zat gizi mulai meningkat secara bermakna. Oleh karena itu, pemberian makanan bergizi seimbang untuk anak pada kelompok usia ini harus mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut. Berdasarkan AKG atau angka kecukupan gizi anak usia sekolah 6-9 tahun memerlukan asupan gizi makro harian yang terdiri dari 220 gram karbohidrat, 25-40 gram protein, 20-23 gram serat, 1,45-1,65 liter air, lemak 50-55 gram, energi total sebesar 1400-1650 kilokalori. Gizi seimbang untuk remaja usia 10-19 tahun, prapubertas dan pubertas. Kelompok ini adalah kelompok usia peralihan dari anak-anak menjadi remaja muda sampai dewasa. Kondisi penting yang berpengaruh terhadap kebutuhan zat gizi kelompok ini adalah pertumbuhan cepat memasuki usia pubertas, kebiasaan jajan, menstruasi, dan perhatian terhadap penampilan fisik, citra tubuh atau body image pada remaja putri. Dengan demikian, perhitungan terhadap kebutuhan zat gizi pada kelompok ini harus memperhatikan kondisi-kondisi tersebut. Khusus pada remaja putri, perhatian harus lebih ditekankan terhadap persiapan mereka sebelum menikah. Gizi seimbang untuk dewasa. Konsumsi pangan bergizi seimbang dapat terganggu oleh pola kegiatan kelompok usia dewasa saat ini. Misalnya waktu kerja yang ketat, waktu di rumah yang singkat, ibu bekerja di luar rumah, peningkatan resiko terpapar polusi, dan makanan tidak aman. Penyediaan berbagai makanan siap saji dan siap olah, dan ketidaktahuan tentang gizi yang menyebabkan kelompok usia ini cenderung beraktivitas ringan atau santai. Yang salah satu akibatnya adalah konsumsi pangan yang tidak seimbang dan tidak higienis. Oleh karena itu, perhatian terhadap perilaku gizi seimbang perlu ditingkatkan untuk mencapai pola hidup sehat dan aktif.
Gizi seimbang untuk usia lanjut. Pada usia lanjut, khususnya usia di atas 60 tahun, terjadi berbagai perubahan dalam tubuh, yaitu mulai menurunnya fungsi berbagai organ dan jaringan tubuh. Perubahan tersebut meliputi antara lain organ pengindra termasuk fungsi penciuman, sehingga dapat menurunkan nafsu makan, melemahnya sistem organ pencernaan sehingga saluran pencernaan menjadi lebih sensitif terhadap makanan tertentu dan mengalami sembelit. Gangguan pada otot gigi sehingga mengganggu fungsi mengunyah, melemahnya kerja otot jantung. Hal-hal tersebut menyebabkan kelompok usia lanjut lebih rentan terhadap gangguan gizi dan berbagai penyakit, termasuk terlalu gemuk, terlalu kurus, penyakit hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, osteoporosis, osteoartritis, dan lain-lain. Oleh karena itu, kebutuhan zat gizi dan pola konsumsi pangan pada kelompok usia lanjut agak berbeda dibandingkan kelompok dewasa. Misalnya membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak, serta tinggi purin. Sebaiknya lebih banyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan kebutuhan kalori. Jika ingin materi yang lebih lengkap, tunggu video-video selanjutnya ya.